selamat sore pemirsa Kilas Nusantara. Sore hari ini kami kembali hadir dengan 3 informasi terpilih, yaitu terkait peresmian bandara baru, penertiban kabel dan gerakan mandiri pangan. Kita jelang rangkumannya. Pemirsa, hari ini Presiden Joko Widodo meresmikan Bandara Ngloram di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Presiden berharap bandara baru ini mampu mengangkat perekonomian masyarakat di sekitar. Sementara pemerintah Kota Bandung melakukan penertiban kabel fiber optik telekomunikasi yang sebelumnya terpasang semrawut di udara. Kabel-kabel ini nantinya akan dirapikan dengan sistem ducting di bawah tanah demi keamanan dan aspek estetika ruang kota. Di sisi lain, pemerintah Sumatera Selatan mulai menggaungkan program Sumsel Mandiri Pangan untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini diharapkan bisa mengubah pola pikir konsumtif menjadi produktif. Berikut tayangan selengkapnya. Presiden Joko Widodo pada 17 Desember meresmikan Bandara Ngloram di Blora, Jawa Tengah. Dia menyatakan bersyukur bisa melihat bandara tersebut telah selesai dan siap untuk dimanfaatkan masyarakat. Presiden mengaku menyukai rancangan terminal bandara yang membawa nuansa seolah berada di hutan jati, mengingat Blora sangat terkenal dengan hutan jatinya. Keberadaan Bandara Ngloram diharapkan akan membangkitkan perekonomian dan investasi di kawasan Blora, Bojonegoro, Tuban, Ngawi, Purwodadi, dan Rembang. Bahkan apabila penerbangan memang selalu penuh, maka landasan pacu yang saat ini dibangun sepanjang 1.500 meter akan diperpanjang menjadi 2.000 meter. Distribusi barang dari daerah ke daerah, dari provinsi ke provinsi juga akan semakin meningkat dan semakin baik. Mobilitas orang antar provinsi, antar pulau, antar kota, antar kabupaten, semuanya akan bisa kita tingkatkan lebih baik. Bandara Ngloram dibangun dengan landasan pacu sepanjang 1.500 meter dengan kapasitas terminal 210.000 penumpang per tahun. Saat ini bandara tersebut baru bisa digunakan untuk pesawat ATR dan baru penerbangan dari maskapai Citylink yang terbang dari dan ke bandara tersebut. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Pemerintah Kota Bandung kini tengah menertibkan kabel-kabel, utamanya kabel fiber optik dari operator internet yang terpasang secara semrawut di langit ibu kota Jawa Barat tersebut. Di mana pada 17 Desember Dinas Komunikasi dan Informatika setempat menyisir 13 titik jalan. Kabel-kabel fiber optik udara tersebut diturunkan dari tiang horizontal di sisi kiri dan kanan jalan. Para operator kemudian diminta memindahkannya ke 13 ducting atau sistem satu saluran terpadu bawah tanah sebagai tempat kabel fiber optik telekomunikasi. Mengingat di Kota Bandung, ducting telah tersebar di sejumlah jalan-jalan utama. Salah satunya di Jalan Insinyur Haji Juanda atau yang lebih dikenal dengan nama Jalan Dago, yang menjadi salah satu kawasan percontohan proyek yang menggunakan sistem ducting tersebut. Di mana pelaksana tugas Wali Kota Bandung Yana Mulyana menyebut selain untuk aspek keamanan, penertiban kabel juga untuk kepentingan estetika kota sesuai peraturan Wali Kota Bandung nomor 589 tahun 2013. Mungkin insya Allah dalam waktu sebulan semua kabel yang ada di Dago sudah turun masuk semua ke ducting. Ya, ini mudah-mudahan demi keamanan juga ya, termasuk demi estetika kota yang lebih baik lah. Ada berapa? Untuk tahap pertama, penertiban kabel akan dilakukan di 13 ruas jalan utama di Kota Bandung. Selain di Jalan Dago, juga di jalan lainnya seperti Jalan Braga, Jalan Naripan, Jalan Tamblong, dan Jalan Riau. Penertiban kabel di 13 ruas jalan tersebut diproyeksikan akan tuntas pada akhir tahun 2022. Dari Bandung, Jawa Barat, Mardian Syah Al-Afghani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Apa? Udah pakai gunting ini? Enggak lah.
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menginisiasi untuk menjadikan semua wilayah di kabupaten kota sebagai wilayah mandiri pangan lewat program Sumsel Mandiri Pangan yang secara serentak mulai digaungkan di Provinsi Sumatera Selatan Kamis 16 Desember. Program Sumsel Mandiri Pangan ini diharapkan dapat melepas ketergantungan masyarakat atas berbagai komoditas yang dikirim dari luar wilayah Sumsel, seperti sayur mayur, cabai, dan komoditas lainnya. Herman Deru berharap masyarakat dapat memanfaatkan kekayaan sumber daya yang ada di Sumatera Selatan secara tepat dan berkelanjutan dalam mengubah pola pikir mereka dari jiwa pembeli menjadi penghasil, dari konsumtif menjadi produktif untuk kesejahteraan hidupnya. Sehingga nantinya hal ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan menekan angka kemiskinan di Sumatera Selatan. Perubahannya di mindset, bukan hanya sekedar secara harfiah, ini cabai, ini bawang, bukan itu hanya bagian dari tahapan. Tapi perubahan mindset dari jiwa pembeli menjadi jiwa penghasil, dari jiwa konsumtif menjadi produktif, itu yang paling esensial dari gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Saat ini sudah ada 240 desa yang menjalankan program ini dan ditargetkan gerakan Mandiri Pangan yang dicanangkan dapat merambah ke semua desa di Sumsel di tahun 2025. Selain itu, Pemprov Sumsel juga menggandeng pihak BUMD untuk memulai program tersebut dengan menyediakan bantuan 400 ekor sapi, 15 unit gerobak dorong, 5 unit mesin jahit karung, serta 2.500 bibit budidaya tanaman di 17 kabupaten kota se-Sumatera Selatan. Dari Kota Palembang, Sumatera Selatan, Evan Ervani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, itulah kabar yang kami sajikan sore hari ini. Ikuti terus perkembangan kabar lainnya dari penjuru tanah air dalam Kilas Nusantara Malam yang hadir pukul 20.00. Terima kasih dan sampai jumpa.